Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kepada yang terhormat Ibu Teresia Pinaka Ratnani Hapsari selaku dosen mata kuliah berbicara publik. Kepada yang terhormat Kak Melani Destinasari selaku asisten mata kuliah berbicara publik. Pada kesempatan kali ini saya Oviaska Zahro dengan NPM 2420301119 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar ingin mewawancarai seorang mahasiswa yang sangat luar biasa. Beliau ini bernama Mbak Ipo Anjiani. Nah, Mbak Ipo Anjiani ini merupakan mahasiswa yang sangat luar biasa dan sangat sibuk tentunya. Dan beliau ini juga merupakan mahasiswa dari dua universitas, yaitu Universitas Tidar dan Universitas Terbuka. Selain itu, beliau juga memiliki usaha dan menjadi ketua divisi Humas. Selamat siang Mbak Ipo. Siang Mbak Ovi. Apa kabar Mbak Ipo hari ini? Alhamdulillah baik. Selanjutnya yaitu saya ingin mewawancarai Mbak Ipo. Nah, Mbak Ipo ini kan bisa dikatakan sangat sibuk ya. Bagaimana cara Mbak Ipo atau motivasi apa yang menjadikan Mbak Ipo ini memiliki usaha salon, selain itu masuk di organisasi, selain itu juga merupakan seorang mahasiswa dari dua universitas. Mungkin aku koreksi dulu ya sedikit untuk usaha salon itu sebenarnya bukan usaha sendiri, itu punya orang tua. Jadi ibuku memang sudah 20 tahun punya usaha salon, 21 tahun sebenarnya kalau dengan tahun ini. Jadinya memang itu sudah seperti bisnis keluarga. Jadi saya sendiri itu sebenarnya bukan pemilik kaosnya, karena saya hanya meneruskan apa yang sudah ada seperti itu. Nah, untuk motivasi ya, mungkin lebih ke ini dulu. Kenapa saya mengambil banyak kegiatan dalam waktu sekaligus itu sebenarnya untuk mengisi kekosongan waktu saja sih, Mbak. Jadi kayak apa ya? Karena waktu awal kuliah itu kan kayak dirasa kok kayak ngapa-ngapain, masa ya kuliah pulang gitu kan. Sepertinya nanti akan pengalamannya sedikit ya kurang gitu. Jadinya mulai dari awal itu oke lah, mulai bantuin ibu untuk di salon seperti itu. Jadi ikut ini dulu, latihan dulu gimana cara manajemen salonnya, lalu gimana sih cara kerja di salon itu kayak gimana, lalu yang selanjutnya nanti ada gunting ya kan, kayak basic salon kan cutting ya, jadinya belajar cutting juga sih gitu. Terus kebetulan juga aku meneruskan di ini make up, jadi beberapa aku ada ngambil job make up seperti itu. Itu sih mungkin yang berkaitan dengan salon itu. Lalu karena salah satu ambisiku itu ada yang benar-benar kuat banget itu, aku ingin mengambil beasiswa nanti untuk S2. Jadi aku maksimalkan kampus kalau bisa nggak cuma di Universitas Tidar aja gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau aku juga ambil di prodi lain, tapi ternyata kalau di Universitas Tidar itu kan nggak bisa dapat degree. Nah, salah satu solusinya itu mengambil di universitas lain. Nah, yang paling fleksibel karena nyarinya juga yang online ya. Kalau kelas fokus jadi Sabtu Minggu, karena aku ikut organisasi jadi ya nggak bisa. Jadi ambil yang UT aja gitu. Dan kebetulan juga yang komunikasi masih ya bisa lah linear seperti itu. Jadi memang motivasinya tuh ambisi dan pengen isi waktu kosongnya sih. Baik, untuk yang selanjutnya itu di antara organisasi, lalu usaha salon dan juga sebagai mahasiswa di dua universitas itu energi yang paling banyak sekali dikeluarkan itu yang mana Mbak Ipo? Oh, energi ya, energi itu paling murah sih tetap di organisasi ya. Karena di organisasi kan kita nggak cuma mikirin diri kita sendiri gitu, kita juga gimana sih cara organisasi itu berkembang dengan teman-teman, bersama teman-teman gitu. Dan pastinya kalau bersama teman-teman itu kan banyak karakter yang harus kita ini juga ya kenali. Lalu dengan mengenal karakter itu aja udah menguras energi gitu ya. Apalagi untuk nanti menjalankan protokol itu sangat menguras energi sih. Baik, menurut saya juga begitu sih Mbak Ipo, karena organisasi itu banyak sekali orang-orang yang ada di sana sehingga kita juga harus menyesuaikan dengan mereka begitu ya. Iya. Baik, untuk yang selanjutnya itu bagaimana Mbak Ipo
menyusun jadwal harian untuk menyeimbangkan antara kuliah, usaha, dan juga mengelola salon tersebut, Mbak Iko? Untuk itu karena aku belum bisa sepenuhnya benar-benar membagi waktu ya, karena menurutku salah satu hal yang paling sulit itu adalah manajemen diri pada waktunya gitu. Karena membagi waktu kan kadang kita apa yang sudah kita atur itu kadang tidak bisa diatur orang lain. Kayak misalnya kita udah nge-planin, oke, hari ini aku harus selesai tugas ini, terus aku ada job ini, tiba-tiba ada rapat dadakan di organisasi, itu kan wah kacau nih, jadwalnya udah kacau banget. Jadi kayak yang penting kita harus udah ini sih, nargetin deadline kayak tugas oke selesai ini gitu. Jadi mungkin bisa dikejar kayak mepet-mepetnya. Kalau terpaksanya ada variabel yang ya misalnya rapat dadakan seperti itu. Itu sih mungkin membuat to-do list juga. To-do list ya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu skill apa yang Mbak Iko pelajari selama kuliah ini, selama kuliah atau organisasi dan salon itu skill apa yang saling melengkapi gitu Mbak Iko? Kalau yang paling kerasa itu di komunikasinya ya. Jadi kayak karena aku di UT itu ambil ilmu komunikasi, lalu aku menerapkan hal itu di organisasi, menerapkan hal itu di kerjaan aku gitu. Jadi ya itu sangat ini sih relevan untuk semua hal. Karena ketika kita berorganisasi itu kan juga butuh relasi ya. Apalagi kan karena aku humas, jadi itu juga sangat membantu sekali. Lalu misalnya adalah networkingnya. Networking ketika kita ada kerjaan itu nanti bisa diseret untuk masa depan ketika kuliah. Lalu ketika kita butuh apa-apa di organisasi, kalau kita kenal atau jaringan kita bisa seluas itu kan itu lebih mempermudah kita ya tentunya ya gitu sih. Mungkin antara ilmu kita berkomunikasi orang lain dan juga networkingnya. Ilmu cara berkomunikasi dengan rekan organisasi itu memang sangat penting ya Mbak Iko? Iya sih penting banget karena salah satu miniatur dari kehidupan juga ya di organisasi ya. Baik, untuk yang terakhir nih Mbak Iko, saran bagi mahasiswa yang ikut organisasi dan mempunyai usaha itu satu langkah yang sangat konkret, apa yang Mbak Iko sarankan untuk mereka? Langkah pertama yang Mbak Iko sarankan untuk mahasiswa yang ingin memulai organisasi, memulai membuka usaha dan lain sebagainya. Ini untuk awal ya, ya di awal kalau misalnya mau banyak kegiatan gitu, intinya jangan FOMO mau ngikutin orang kok memang sih kerjaannya, jangan terus kayak ngikutin aku juga pengen kerjaan ini gitu. Karena sejujurnya aku juga pernah seperti itu kayak dulu waktu SMA itu oke, aku mau belajar bahasa ini gitu. Terus oh iya bahasa, karena kan dulu aku juga SMA itu harus wajib berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi aku mau belajar bahasa ini, pokoknya aku harus full gitu kayak bagus gitu lah. Jadi kayak kalau aku sibuk ini sibuk itu dengan kefomoan orang lain, aku mungkin orang lain, sedangkan aku nggak bisa ukur kemampuanku itu juga kacau ya. Makanya kalau misalnya kayak teman-teman gitu mau mulai banyak hal, mungkin diukur dulu dari diri kita itu mampu nggak. Kalau misalnya diukur mampu, mungkin bisa menambahkan satu kegiatan lagi. Misalnya kan kita kayak kuliah ya Mbak Bobi ya, kayak Mbak kuliah terus nanti pengen nih part time gitu. Oke, jalan dulu part time, nanti kalau misalnya part time udah berjalan lancar gitu, wah bisa nih nanti kayak ikut organisasi gitu, nanti bisa bagi waktunya nanti tambah kegiatan apa gitu. Itu sih Mbak Bobi. Baik Mbak Iko. Untuk sesi pertanyaan sudah cukup Mbak Iko. Untuk yang selanjutnya saya akan membacakan suatu kesimpulan yang dapat kita ambil nih teman-teman. Nah, Mbak Iko ini memiliki usaha salon yang dijalankan ibunya selama 21 tahun. Selain itu Mbak Iko memiliki motivasi itu karena di awal kuliah beliau ini merasa kalau kuliah itu waktunya sangat senggang gitu. Ternyata tidak seperti apa yang kita bayangkan ya teman-teman ya. Nah, selain itu Mbak Iko itu memiliki motivasi untuk mengambil beasiswa S2. Nah, itu sangat membuat kita sangat tergugah gitu teman-teman. Untuk yang lainnya, Mbak Iko ini juga kan divisi humas ya. Nah, prodi yang diambil oleh Mbak Iko di universitas terbuka itu sangat relevan sekali dengan bahasa maupun dengan humas tersebut. Nah,
Mbak Ipo, dari Mbak Ipo, maaf, itu ya kita jangan FOMO-FOMOan nih teman-teman. Nah, kita kan di zaman media sosial ini sangat banyak sekali kegiatan yang memang kalau kita nggak ikut FOMO tuh kita ketinggalan gitu loh. Nah, itu menurut saya juga nggak terlalu penting banget sih ya, menurut saya seperti itu. Baik, itulah kisah inspiratif yang dapat kita ambil dari beliau Mbak Ipo yang sangat luar biasa ini teman-teman. Sekian dari saya, semoga tadi yang kita bicarakan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.